Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mitra Persada FM, pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan mempelajari ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ini kaya akan pengetahuan, kaya akan wawasan. Mudah-mudahan bersama-sama kita memperoleh wawasan baru dan juga hidayah, tambahan hidayah dari Allah. Karena yang dinamakan ahli Quran itu tidak hanya orang yang menghafal, tetapi orang yang membaca, orang yang memahami maknanya. Nah, ini termasuk orang yang hari ini yang mempelajari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Fa illam yastajibu, mongko lamun orang ijabahi sapa wong-wong kafir, lakum kedue sira kabeh, ai min da'watikum, ai man da'autahum, tegese man ing wong da'auta kang ngajak sira Muhammad, hum ing man lil muawanati kanggo tolong menolong, fa'lamu mongko ngertiya sira kabeh, khitabun den ajak bicara lil musyrikin kanggo wong-wong musyrik, ngertiya wong-wong musyrik, annama unzila angin pestine den turunaken apa Quran, multabisan kelawan ngenggo, kelawan gawa bi ilmillahi kelawan ngilmune Allah, walaisalan ora ana apa Al-Qur'an iku iftiraun gawe-gawene alaihi ing atase Muhammad. Jadi kalau mereka Kanjeng Nabi kan disuruh oleh Allah, hai orang-orang, hai kaumku, seandainya Al-Quran ini buatanku, maka buatlah kalian seperti Al-Quran. Di surat ini, di surat Hud ini, bi asyri suwarin, dengan 10 surat. Kalau di Al-Baqarah itu bi suratin mim mislihi, dengan 1 surat saja, dia lebih mudah. Kalau ini 10 surat. Kalau di surat Bani Israel, surat Al-Isra itu kulla ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Itu tantangannya, bikinlah Al-Qur'an seperti Qur'anku ini gitu. Jadi ini yang tengah-tengah 10 surat. Kalau mereka fa'illam yastajibu lakum, kalau mereka tidak memenuhi ajaanmu, tantanganmu itu, maka pahamilah bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan ilmu Allah, bukan buatan Muhammad. Nah, ini ayat-ayat Makkiyah ya. Jadi orang-orang yang dihadapi ini orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah, tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi utusan, tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah. Nah, maka untuk menguatkan itu semua, Allah memasukkan kalimat-kalimat yang masuk akal ya. Sudah, kalian kan sehari-hari bahasanya bahasa Arab, ngerti maknanya kalam Arab. Sudah, sekarang bikin ya seperti Al-Quran lah, 10 surat saja gitu. Jadi ini argumen yang masuk akal,
Kalau memang Quran ini memang buatan Muhammad, maka buatlah yang sepertinya. Karena Muhammad kan juga seperti kalian gitu. Muhammad ini seperti kalian manusia. Nah, kalian juga manusia, kalian juga orang Arab, bikin itu 10 surat saja, tidak seluruh Quran tapi 10 surat saja. Ya Allah. Jadi Allah itu menerangkan ajarannya itu selalu masuk akal. Banyak yang masuk akal ya. Yang masuk akal itu banyak. Nah, kalau mereka tidak bisa melakukannya, maka ketahuilah bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah. Al-Quran ini ciptaan Allah. Al-Quran ini bukan gawe-gawene Muhammad, bukan buatan tangan-tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alla ilaha illahu wa alla ilaha lan setuhune iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba dheweke Gusti Allah. Ini untuk memantapkan Quran itu turun dari Allah, buatan Allah. Kemudian Tuhan itu hanya Allah. Wa alla ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Fahal antum mongko ana ta utawi sira kabeh iku muslimuna, wong-wong kang masrahake, wong-wong kang pasrah karena kalah adu argumen tadi. Kan membuat Al-Quran mereka tidak bisa. Harusnya kan taslim, pasrah, mengalah kan, kalah kan. Ba'da hadhil hujjati, sakwuse ikilah hujjah al-qati'ati kang megot, kang mutusake, kang hujjah yang kuat. Ai aslimu tegese pasrah sira kabeh. Sampai situ ya. Titik. Man utawi sapane wong iku kana kang ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man al hayatad dunya ing urip ana dunya wa zinataha lan pepaese dunya bi an asarra kelawan terus menerus ala syirki ing atase nyekutokake Gusti Allah. Wakil lantin ngendikake ya utawi hayatnya wazinatah iku fil murain ing dalem wong-wong kang pamer nuwafi mongko nuhoni ingsun ilaihim maring man akmalahum ing pira-pira ngamale man ai jaza ama tegese piwalese barang amilu kang lakoni sapa man hu ing ma min khairin rupane saking kebagusan kasodakotin kaya sedekah wasilatir rahimi lan nyambung sana nyambung kekeluargaan fiha ing dalam dunya. Jadi siapa yang menginginkan duniawi, perhiasan duniawi, maka akan aku penuhi itu cita-citanya itu. Nah gitu. Itu Allah berfirman begitu. Bi annuwasi'a kelawan yen ton jembarake ingsun alaihim ing atase man rizqahum ing rizkine man wahum hale utawi man fiha ing dalam dunya ayat dunya tegese ing dalam dunya iku la yubkhasuna ora den curangi layung kosun ora den kurangi sayan ora den kurangi sapa wong akeh utawa man mau sayan kelawan suwiji-wiji. Di ayat lain itu disebutkan mangkana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa yang menginginkan balasan dunia, maka milik Allah itu balasan dunia dan akhirat. Dijori. Ya, menang Gusti Allah dunia akhirat.
Ada lagi ayat yang siapa yang menginginkan dunia maka akan aku penuhi, tetapi nanti di akhirat dia enggak akan dapat. Nah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang berdoa, ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia ini. Ya, kebaikan itu ya bisa berupa harta, bisa kesehatan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia di akhirat tidak kebahagiaan apa-apa. Ya gitu. Tapi ada lagi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi yang doanya itu, berilah aku kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Apa jawab Allah? Penjelasan Allah, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang yang mendapatkan apa yang diusahakan, karena di dunia mereka baik, nah, di akhirat juga mendapat kebaikan. Nah, ini tadi di surat Hud ini tadi, orang-orang yang musyrik, orang yang kafir, yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu turun dari Allah, ciptaan Allah, bahwa Allah itu Maha Esa, itu dijelaskan oleh Allah, mangkana yuridu thawabat dunya, mangkana yuridul hayatat dunya wa zinata nuwaffi ilaihim fiha. Kalau siapa yang ingin kekayaan dunia, ya pokoknya bangsa dunia, tak kei, ora tak kurangi rezekine gitu. Wahum fiha la yubkhasun, di dunia mereka tidak dikurangi jatah rezekinya itu. Tapi dilanjutkan ayat ini, ulaika utawi mengkono wong iku alladzina wong akeh laisa kang ora ana lahum iku tetep kedue ulaika fil akhirati ing dalem akhirat illan naru, kejaba neraka. Mirip dengan ayat tadi kan, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau ini mereka ini besok di hari kiamat, di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kalau di surat Al-Baqarah, mereka di akhirat tidak mendapat bagian, alias ya di neraka sama. Nah, ini ayatnya mirip. Jadi bagi orang beriman ya pengennya di dunia enak, kaya raya, di akhirat juga berhasil, sukses, yaitu masuk surga, jauh dari neraka. Itu orang beriman seperti itu prinsipnya. Jangan pengennya hanya di dunia saja, apalagi pakai alat apa, memperkaya sendiri, apa itu, pakai pakai makhluk halus gitu ya, supaya bisa kaya, mendadak atau kaya gitu ya. Itu nanti di akhirat nggak akan dapat, karena kelakuan atau perilaku yang dikerjakan di dunia itu tidak sesuai syariat. Yang namanya jin atau makhluk halus itu kan memberikan pertolongan kepada manusia tidak gratis, itu tidak gratis. Mereka pasti minta ijol, minta ganti. Maka di sini sebagai orang beriman, kita ini mencari rezeki dengan jalannya, melalui jalannya. Ya, banyak yang mengatakan, dan ini berdasarkan ayat-ayat Allah ya, hadis-hadis Rasulullah itu, caranya mendapatkan rezeki adalah dengan bersedekah, dengan berderma. Jadi apakah itu bersedekah berupa ucapan, atau berupa perbuatan, atau berupa harta benda, tinggal pilih. Bersedekah, pokoknya bersedekah pada orang lain.
Banyak ya terjadi orang yang seperti itu. Misalnya ada yang sakit, aduh ya Allah obatnya kok susah banget gimana. Dia ingat dia memberikan sesuatu pada orang lain, orang yang membutuhkan. Ternyata ada jalan keluar. Nah ini Allah Subhanahu wa taala tepat sekali ya. Kalau orang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, artinya menyebarkan agama Allah, menerangkan agama Allah, ngurip-ngurip masjid, musola, ya, pengajian-pengajian, yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Menolong dengan cara Allah. Apakah itu anaknya benih-benih atau rezekinya tahu-tahu dicukupi, enggak disangka-sangka sebelumnya. Apa anaknya dibuat berhasil, cita-citanya. Pokoknya Allah sesuai dengan kehendak Allah, apapun. Yang penting kita ini menolong agama Allah. Bukan Allah itu minta ditolong, bukan. Maksudnya adalah kita membesarkan agama Allah ini. Membesarkan itu ya melalui pengajian, mulang wong-wong sing belum mengerti, memberitahu kepada orang-orang tentang ajaran-ajaran Islam ini. Itu namanya membantu menolong agama Allah. Wahabitolan gugur batola tegese batal apa ma barang sonau kang agawe sapa man fiha ing dalam akhirat ayil akhirati fala sawaba mongko ora ana piwales iku maujud lahu kedue man wabatilun lan batal apa ma barang kanu kang ana sapa man utawa sapa ulaika iku yakmaluna padha nglakoni sapa ulaika. Ini jadi kita ini dianjurkan, bahkan diperintahkan berbuat atau berlaku ya melewati bumi ini, melewati dunia ini dengan syariat. Artinya dengan petunjuk-petunjuk Allah yang ini boleh. Kita mengikuti yang boleh saja. Mencari rezeki dengan cara yang halal, yang boleh gitu ya. Yang enggak boleh itu enggak usah dilewati. Nah, kalau seperti itu maka di akhirat nanti kebagian. Karena orang yang mencari rezeki itu kan juga diberi pahala. Di samping dapat rezeki juga dijanjikan pahala. Bahkan suatu saat mencari rezeki termasuk jihad ya. Jihad. Nanti berjuang, berusaha. Ada sahabat Rasulullah SAW yang tangannya itu melepuh, tangannya itu agak rusak karena bekerja. Maka Rasulullah SAW berkomentar, ini adalah tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Berarti tangan-tangan kita yang capek mencari rezeki Allah, walaupun rezeki itu enggak dapat, ini tangan-tangan kita ini insya Allah selamat dari sentuhan api neraka. Man amsa amsa maghfuron lah gitu kan. Barang siapa yang sore-sore atau petang-petang itu dia capek karena mencari rezeki siangnya, maka sore itu dia diampuni kesalahannya. Ini janji-janji seperti ini yang pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berapa? Ayat 17. Afamang surat Hud ya, juz 12. Afaman ana ta mongko utawi sapane wong iku kana kang ana sapa man iku ala bayinate ing atase bukti, bayanin ing atase keterangan mirabi saking pangerane man wa huwa utawi man iku annabiyyu jeung nabi sallallahu alaihi wasallam awil mukminuna utawa wong-wong mukmin wa hiya utawi bayinah sing diarani bayinah itu iku Al-Qur'an wa yatlulan maca sapa manhu ing Al-Qur'an yattabi'u tegese melu sapa manhu ing Qur'an iku syahidun wong kang nyekseni lahu kedue Qur'an bisidqihi
kelawan benere Muhammad utawa kelawan benere Al-Qur'an minhu saking Allah ay minallah saking tegese saking Gusti Allah wa huwa utawi minhu iku Jibrilu Jibril ya lewatnya lewat Jibril bukan Allah langsung karena Jibril bisa mewujudkan diri berbentuk manusia wa min qibalihi wa min qabilan saking sadurunge Al-Qur'an ayat Qur'ani apa kitab Musa kitabe Nabi Musa alaihissalam at-Taurat tegese Taurat syahidun uga nyekseni lahu kedue Al-Qur'an aidzon halih male imaman halih dadi imam wa rahmatan lan rahmat halih dadi imam lan halih dadi rahmat halun kaman iku kaman kaya wong laisa kang ora ana soman iku kadzalika kaya mengkono lah. Jadi apakah orang yang membawa bukti dari Tuhannya yaitu Kanjeng Nabi, buktinya Rasul Nabi adalah Al-Qur'an. Dan dia membaca Al-Qur'an ya. Dia menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an. Juga percaya akan kitabnya Nabi Musa yaitu Taurat yang menjadi imam warahmah, itu seperti orang yang tidak begitu. Nah, jawabnya ya tentu la, tidak sama. Artinya la ini tidak sama. Tidak sama orang yang mempercayai Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an dengan orang yang tidak sama sekali. Ulaika utawi mengkono wong aiman tegese wong kana kang ana saman ala iku ala bainatan tetep ing atase hujjah utawa bukti iku yu'minuna padha iman sapa ulaika bihi kelawan Al-Qur'an ai bil Qur'ani tegese kelawan Qur'an falahum mongko itu iku tetep kedue ulaika al jannatu utawi suwarga waman lan utawi sapane wong iku yakfur kang kufur sapa man bi kelawan Al-Qur'an minal ahzabi saking pira-pira golongan utawa kelompok jami'ul kufar sekabehane wong kafir fannaru mongko utawi neraka iku mau'iduhu janjine man sapa sing kufur kelawan Al-Qur'an maka janji Allah adalah neraka fala taku mongko aja ana sira iku fi miryatin tetep ing dalem mamang minhu saking Al-Qur'an ay minal Qur'an innahu satuhune utawi Al-Qur'an iku al-haqqu bener mirrabbika saking pangeran sira walakin aktsaron nasilan tetapine setuhune akeh-akeh manungsa ai ahla Makkah tegese penduduk Mekah iku la yu'minuna ora padha iman. Ya Allah, di sini ini apa pelajaran yang bisa diambil? Bahwa keimanan itu nilainya tinggi sekali. Orang sing diparingi bejo yaitu orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya, orang yang beriman pada Al-Qur'an itu adalah orang yang bejo. Bejo itu beruntung. Karena apa? Karena dijanjikan surga, dijauhkan dari neraka. Dan juga setelah iman itu kan kemudian mengamalkan isinya Al-Qur'an. Ya isinya itu Masya Allah, berapa banyak disertasi yang muncul dari Al-Qur'an ini. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan gelar karena mempelajari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini memberi inspirasi kepada kita, memberi wawasan kepada kita bahwa hidup itu ya begini ini. Hidup di dunia ini ada ujian. Tidak cukup orang mengatakan saya beriman tapi enggak diuji lagi. Pasti diuji. Maka orang beriman itu senantiasa sabar dan syukur.
Ketika diuji ya sabar, apa bojone ngomel ae, apa rezekine seret, apa sakit-sakitan, sabar. Atau dia diberi kelapangan, diberi kemudahan, diberi kenikmatan, kesenangan-kesenangan, juga harus sabar. Harus sabar. Kalau nggak sabar gimana? Kalau nggak sabar kan rezeki tersebut dipakai untuk jalan-jalan yang tidak benar. Maka mitra bersada, ketika kita lapang itu di samping kita diperintahkan bersyukur, kita juga harus sabar mengelola kelapangan itu. Ya, kalau beli yang bermanfaat, apalagi buat membantu orang lain, itu yang bermanfaat. Itulah yang abadi, yang bakal dibawa nanti ketika mati, nanti ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mitra bersada, tidak bosan-bosannya kita bersama-sama bareng-bareng berusaha mengajak bareng-bareng, ya. Karena memang dunia ini ujian, kita memperbanyak bersyukur. Kemudian ketika kita mendapat sesuatu yang tidak kita sukai, kita bersabar. Karena memang di dunia, kalau di akhirat sih kalau sudah senang terus, tidak ada susahnya. Kalau di dunia ini enggak, kadang senang, habis itu senep lagi, habis itu senang lagi. Ya, dunia ya seperti itu. Ada yang nyalon anggota DPR, enggak berhasil, ujian. Atau berhasil, ujian juga. Harus sabar dalam keberhasilan itu. Ketika dia berhasil, harus sabar, kemudian harus bersyukur. Adapun ketika mendapat ujian, senjata utama adalah bersabar. Nah, kita ulangi lagi balasan Allah ya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu suka sekali kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi kepada orang yang sabar itu pahalanya yang tidak bisa dihitung. Saking banyaknya orang yang bersabar itu mendapat ujian itu, orang yang bersabar itu mendapat balasan yang tidak bisa dihitung. Bahkan mendapat pahala kan, bersih dari dosa kan. Ketika orang sakit, dia sabar. Ini pemberian Allah. Ya, saya berusaha mencari obat, tapi saya juga bersabar. Nah, kesabaran itulah yang menghasilkan dihapuskannya dosa-dosanya. Mudah-mudahan mitra bersada dan kami selalu ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang baik, lalu dilindungi dalam hal-hal yang mendapat ridho, mendapat persetujuan darinya, serta dijauhkan dari murkanya, dari mengerjakan larangan-larangannya. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.